Shalom. Tanya suara tuh Paris tuh teh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk pengabdian-Mu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami, Allah yang menolong kami, Allah yang memampukan kami dalam segala hal. Kami ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan dasari firman untuk melangkah lebih jauh di tahun 2024 ini. Tuhan berfirman kepada kami semua melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan ini. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan akan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus semua percaya mengatakan amin. Shalom. Tanya suara tuh Paris tuh teh. Karena suara tuh Paris itu semangat ya. Sebab biasa menggorong dulu tadi ke. Ya tahu. Oh, nomor tambah mau jo rindingan lo, mantap. Apalagi kedoke itu. Nah, jadi taruh ukuran tuh gitu ya. Shalom. Itu baru mantap, itu baru namanya Paris dan sekitar. Puji Tuhan, kita semua hadir saat ini, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh PMTI, tokoh-tokoh Paris, dan juga IKAT. Puji Tuhan, kita berkumpul di dalam keluarga besar Paris Sejarah Bodetabek. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat tema di depan kita, yaitu syukuran. Saya ingin berbicara hari ini tentang kesatuan dalam syukuran mendatangkan berkat. Waktu bahasa Torayan aqua kasanginan lan kurean sumanga umpa butu dan le siarongko. Mintan darat lemadan le. Mintan nak boleh lemadan le. Siapa yang mau madan le? Semua mau madan le. Iya kan? Kita akan awali firman Tuhan di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Mazmur 133 ayat 1, dan nanti kita akan lanjut ke Mazmur 111 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur 133 ayat 1 dan nanti lanjut ke Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselingi oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bersyukur mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Syukur adalah satu cara kita untuk memuji anugerah Tuhan, termasuk memotivasi diri sendiri untuk lebih baik dan tidak mengeluh. Syukur melibatkan lisan, yaitu hati dan anggota badan sekaligus. Sedangkan syukur berbentuk perjamuan makan, dan di antara itu syukur itulah menggunakan nikmat sesuai dengan diberikan oleh Tuhan. Sedangkan itu syukur apapun nikmat yang didapat selalu berjudul perjamuan makan. Karena itu tema kita di depan ini yaitu syukuran. Jadi ketika ada kata rang di situ berarti ada namanya makan. Jadi kalau nanti kita selesai ibadah dan tidak ada makan di sana, berarti bisa perlu kita tanya sama panitia ya. Kita tanya nanti, karena dipasang di sini syukuran, berarti ada namanya ramah-tamah. Jadi rohani dan jasmani itu harus terpenuhi malam ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita lebih jauh untuk memahami firman Tuhan ini,
dengan senyum saudara, memberikan senyum ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan, mengatakan damai sejahtera bagi kami. Kalau kita berikan damai sejahtera, itu namanya shalom. Dalam bahasa Toraja namanya Syria Omega Merampas. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam hal ini menyangkut tentang kesatuan dalam syukuran mendatangkan kebaikan. Kita boleh dapat melihat hidup kita adalah sebuah perjalanan. Jikalau adanya yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sementara, maka saya boleh menyambungkan itu bahwa lagu itu bisa juga kita bilang hidup adalah sebuah perjalanan. Karena perjalanan adalah menyangkut hari ini dan esok sampai seterusnya. Seorang penyiar radio pernah berkata begini, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan besok masih ada harapan. Dari tiga dimensi waktu yang selalu kita jalani, sebuah perjalanan. Waktu yang kita jalani ini adalah bergantung secara berangkat dari satu titik ke titik terusnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa waktu itu akan terulang dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah menyadari bahwa betapa pentingnya Tuhan menyertai kita. Di tahun 2023 Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memampukan kita sehingga sampai dengan detik ini alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita ada saat ini, kita boleh berdiri saat ini karena Tuhan telah menyertai kita. Kita boleh bersalaman satu dengan yang lain karena Tuhan menyertai kita. Kita boleh saat ini detik kita tidak berhenti karena Tuhan masih memampukan kita. Amin. Karena itu kita harus syukuri di dalam Tuhan bahwa betapa pentingnya itu kita bersyukur kepada Tuhan, dan di dalam kesatuan itulah kita boleh dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena dia berkata di dalam Matius dia berkata bahwa di mana satu dua orang berkumpul hadir di tengah-tengahnya. Artinya berbicara tentang apa? Tuhan sertai, akan Tuhan berihara, akan Tuhan menolong, akan Tuhan menyanggup kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Politik sudah lewat saudara. Kemarin kita saling bertentangan satu dengan lain, beda-beda pilihan, tetapi hari ini tahun 2024, mari kita bersatu kembali. Mari kita rujuk kembali. Boleh beda-beda pilihan, tetapi di dalam satu kesatuan itu kita pupuk kembali, dan kita akan menyongsong tahun 2024 ini. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Masa depan kita ada di keluarga kita sendiri. Masa depan kita ada ketika kita berseru kepada Tuhan. Karena itu hari ini umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menegaskan ada keuntungan atau berkat jika kita ada kesatuan hati. Mengapa kesatuan hati itu sangat penting? Karena kesatuan hati memiliki nilai istimewa, pemilihan tinggi di hadapan Tuhan. Mengapa kesatuan itu sangat penting? Karena bagi Tuhan kesatuan hati sesuatu yang baik dan sangat indah. Daud melukiskan di dalam Mazmur tadi 133 ayat 1 dan seterusnya. Dia mengatakan bahwasannya kalau ada kesatuan hati di situ seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh kecampur, yang meleleh kecampur harum, dan meleleh jubahnya seperti embun gunung. Embun yang turun itu adalah menandakan bahwa kesejukan. Embun yang turun itu menandakan bahwa berkat akan mengalir. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita nantikan di tahun 2024 ini, tentunya yang saya katakan tadi adalah dalam siaroko kamalekelekia kasakna, keuntungan, kesuksesan yang kita nantikan di tahun 2024 ini. Mengapa kesatuan itu sangat penting? Karena kesatuan itu adalah anggota keluarga Allah yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit, laut serta segala isinya. Mengapa kita perlu memelihara kesatuan? Karena di dalam kesatuan akan senantiasa melihat dan mengalami mukjizat daripada Tuhan. Pertanyaannya di dalam adalah bagaimana kesatuan itu bisa terwujud? Bagaimana kesatuan itu bisa tercapai? Kita boleh bisa melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dia berkata di situ bahwa berusahalah memelihara kesatuan. Artinya jika kita ingin bersatu, maka itu ada usaha, ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan di situ. Artinya apa? Ada sebuah kerendahan hati di situ. Ada sebuah artinya kita mengikis dalam diri kita adalah ego kita supaya ada kesatuan itu. Karena kita ini adalah satu roh oleh ikatan damai sejahtera. Supaya ada damai sejahtera yang muncul di dalam hidup
hidup kita, di hati kita, maka munculkanlah sebuah kesatuan itu. Karena kita adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Ada sebuah pantun tradisional Toraja selain yang namanya misak kada di potuo pantang kada di pomate, yaitu misak kada di potuo di patorro marampa pantang kada di posuala salah. Artinya apa? Satu kata yang kita letakkan baik membuat kita hidup. Sebaliknya berbeda-beda kata akan membuat kita jalan sendiri-sendiri. Satu lagi, inang iyang kulambe tulang potua induk kulambi tongan Korea sumanga, yang artinya apa? Silakan tanya sama Om Ari Bung Rey. Saat aku panjang umur, aku akan bersyukur. Amin. Mengapa ada bersyukur? Syukur berterima kasih atas karunia, rahmat dan rezeki yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Syukur membuat kita berarti berterima kasih kepada Tuhan atas karunia dan anugerahnya kepada kita. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Tuhan saja. Maka itu tadi tomanimbong itu tidak boleh dilakukan di kalampunan Allah, tidak boleh. Sebaliknya ma'abado tidak boleh di kabutuan Allah. Perbedaannya di dalam adalah kalau manimbong itu bisa kita lakukan kapan saja latihan. Karena kalau tidak latihan itu tidak jadi. Ini tadi tampil 5 menit, berapa jam latihan? Yang tadi liturgus bilang, hai, tak lu kata penaik itu manimbong ini. Kalau belum lihat situ tak enak. Sepertinya dia tidak bernapas begitu. Kenapa? Karena manimbong itu bisa dilakukan di dalam bersyukur. Dan itu di zaman dulu di Toraja, manimbong itu dipersembahkan bersyukur kepada dewa-dewa waktu kita masih Aluk Todolo. Saya orang Aluk Todolo karena nenek itu Tumina Aluk Lila soalnya di lembah potong. Jadi saya tahu banget itu kalau malah mengimbong. Nah, jadi manimbong itu harus bervariasi. Dan di dalam manimbong itu cuma 3 huruf, A, E, O. Nah, itu tidak lain lagi. Makanya manimbong itu tidak boleh dipakai keyboard karena tidak nyambung. Apalagi kalau mau pakai drum, apa tidak bisa itu. Yang cocok dengan manimbong itu hanya itu sarung tadi. Dan sarung itu tidak boleh tutup baterai ditaruh di situ. Itu harus kuat. Yang mudah-mudahan periksa nanti itu sarung itu manimbong, saya kena sasir ke-7. Kenapa? Merupakan satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau sekarang namanya syukuran di tongkonan, yaitu mengerahkan bahwa syukuran kesarani. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membudayakan syukur memasukkan kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk kita bahwa pulang dari tempat ini yang akan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kita untuk dapat menjalani tahun 2024 ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa buat kita semua supaya kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan, dan tetap diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, bersyukur atau memasyurkan Tuhan karena di dalamnya adalah identik dengan ibadah, dan ibadah itu adalah sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan, dan di dalamnya itu dengan nyanyian. Makanya di dalam nyanyian itu saya juga kemarin sudah
Kereketan waktu kita buka pendaftaran untuk lomba vokal grup. Sudah mau mendekati waktunya kok tidak ada yang mendaftar. Tetapi puji Tuhan saya mendapatkan laporan dari panitia bahwa selesai ibadah ini kita akan berkompetisi untuk lomba nyanyi vokal grup. Ada 6 grup akan berlomba nanti. Semoga Om Sampetodong sudah siapkan hadiah yang banyak. Nah, identik dengan puji-pujian. Oleh karena itu lebih banyaklah bernyanyi, karena di dalam menyanyi kita akan menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena di dalam nyanyian itulah bisa menurunkan stres. Jadi kalau ada banyak stres, silakan kasih gitar supaya dia nyanyi-nyanyi. Ya. Kemudian di dalam menyanyi itu menurunkan tingkat, menaikkan tingkat mood kita, meningkatkan koneksi sosial, meningkatkan kemampuan bernyanyi, mendatangkan kreativitas dalam menyanyi. Jadi hal yang pertama yaitu di dalam ibadah syukur identik dengan puji-pujian. Yang kedua, acara syukuran ini adalah kegiatan di mana kita saling menceritakan atau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terbingkai dalam segitiga kasih. Pengertian tentang segitiga kasih itu yaitu terima kasih bukanlah segitiga biasa, melainkan segitiga yang terdiri dari 3 hal, yaitu berterima kasihlah kepada Tuhan karena di dalamnya ada kesuksesan, hasil yang kita akan dapat ketika kita berterima kasih kepada Tuhan. Di dalamnya adalah kita mengagungkan nama Tuhan dan berterima kasih kepada diri sendiri dan juga berterima kasih kepada orang lain. Jadi di dalam bersyukur itu kita melakukan ketiga hal ini. Kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam diri kita tidak boleh berkata bahwa aku ada saat ini karena kulitku sawo matang, tidak seperti orang lain putih. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin seperti saya sawo matang, syukuri itu kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat di dalam diri kita adalah Tuhan menciptakan kita baik adanya. Bayangkan saudara, kalau misalnya Tuhan menciptakan telinga kita, dia taruh satu di depan dan satu di kiri. Bayangkan kalau kita terima telepon saudara, kita terima halo, atau mungkin Tuhan taruh kuping kita di sini, terus kita bilang halo. Saya mengatakan saudara, apapun yang Tuhan taruh di dalam diri kita syukuri kepada Tuhan, termasuk talenta, karunia, kemampuan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak di antara kita. Mungkin kita berkata, mengapa saya terpanggil menjadi seorang pemimpin? Mengapa saya harus memimpin? Saya mau katakan, di dalam panggilan Tuhan ada berapa karunia? Ada karunia kepemimpinan. Tidak semua orang jadi pemimpin. Di dalam panggilan Tuhan ada karunia menyanyi. Tidak semua orang menyanyi. Di dalam panggilan Tuhan ada panggilan yang lancar bicara. Tidak semua orang lancar bicara. Karena itu kita syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita dalam kepemimpinan, kita harus syukuri kepada Tuhan. Yang berikut, kita harus bersyukur kepada orang di sekitar kita. Tanpa orang di sekitar kita, kita tidak mampu menjalankan apa yang kita jalankan. Yang ketiga adalah milikilah rasa bersyukur itu, karena dari bersyukurlah salah satu kunci untuk menjalani hidup dengan damai. Sukacita, ketenangan jiwa adalah dengan memiliki rasa syukur yang kuat. Dengan bersyukur, hati kita akan diliputi oleh hal-hal positif dan kita akan mampu menghadapi segala hiruk-pikuk kehidupan dengan lebih tenang. Orang yang kurang memelihara rasa syukur cenderung kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung emosinya naik. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung merasakan kekurangan. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ketika orang bersyukur kepada Tuhan, maka dia akan selalu berpikir positif. Yang keempat, yaitu ayat yang kelima di dalam Mazmur, diberikannya rezeki. Diberikannya rezeki. Ayat yang kelima berkata di sini, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kepada orang-orang yang takut akan Dia,
ingat untuk selama-lamanya. Jadi terimalah janji dari Tuhan itu. Dia mau memberkati kita semua. Dia mau memberkati saya dan saudara. Karena itu Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak satupun dari orang-orang benar akan tergoncang. Pesan ini adalah janji Tuhan untuk memberkati kita dalam segala hal. Oleh karena itu kita harus saling berbagi pesan ini kepada saudara-saudara kita. Karena itu mari kita ekspresikan kepada orang di kiri dan di kanan kita, kepada orang di belakang dan di depan kita. Kita katakan, Tuhan memberkati saya dan Tuhan memberkati kamu juga. Silakan ekspresikan cara ini. Mari ekspresikan ini. Tuhan memberkati saya dan Tuhan memberkati kamu juga. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saya dan Tuhan akan memberikan kamu juga damai sejahtera. Tuhan akan memberkati anak-anak saya dan Tuhan akan memberkati anak-anakmu juga. Tuhan akan memberkati masa depanmu dan Tuhan akan memberkati saya juga. Karena itu terimalah dari tempat ini dan bawalah untuk dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan saudara, untuk dapat menjadi kesuksesan di dalam kehidupan saudara, untuk menjalani hari-hari di tahun 2024 ini. Allah menciptakan kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh ucapan syukur. Karena itu Rasul Paulus dalam tulisannya di Tesalonika 5, dia mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala hal, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, semua ada. Tidak memandang kecil dan besar, segala sesuatu mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Entah dalam kesusahan, entah dalam pergumulan, entah dalam kesuksesan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memanggil orang-orang percaya untuk hal ini bukanlah sekedar gagasan untuk menolong diri sendiri, tetapi Paulus tahu bahwa rasa syukur itu memiliki dampak yang besar untuk jiwa kita secara psikologis maupun spiritual. Rasa syukur dapat mengurangi tingkat stres kita, kegelisahan dan juga kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua, sehingga firman ini Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari di tahun 2024 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Dia segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur selama